Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu kembali akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi sumber daya informasi. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas terlebih dahulu, yaitu mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Kalau di sini dikatakan bahwa sistem informasi sumber daya manusia itu adalah sebuah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi sebenarnya setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang kecil, itu biasanya memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani banyak proses khusus yang berhubungan dengan personel perusahaan. Nah, sistem yang digunakan dalam mengelola personil ini tadi, yaitu tadi disebut dengan sistem informasi sumber daya manusia, atau disebut juga dengan istilah HRIS, yaitu Human Resource Information System. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Human Resource Management System atau HRMS. Jadi selama bertahun-tahun sebenarnya eksekutif dari manajemen Puncak itu agak kurang menekankan pada sistem informasi sumber daya manusia ini gitu. Tapi karena adanya peraturan pemerintah yang bertujuan untuk memastikan adanya persamaan dalam praktek personel perusahaan, maka di sini meminta para eksekutif dari manajemen Puncak yang ada dalam suatu perusahaan itu untuk memberikan perhatian yang layak gitu pada sistem informasi sumber daya manusianya, seperti itu. Ya, jadi sehingga tiap perusahaan itu biasanya memiliki suatu sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Jadi nanti bisa mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Nah, itu ya yang disebut dengan sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS atau HRMS. Oke. Kemudian mengenai berbicara mengenai struktur organisasi pada suatu perusahaan, itu biasanya sebagian besar dari perusahaan itu memasukkan satu unit ya yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Biasanya menggunakan istilah personalia awalnya ya, yang diberikan pada unit itu. Nah, tetapi sekarang diganti atau penamaannya berubah menjadi SDM atau sumber daya manusia, yang mengakui bahwa personel itu sebagai sumber daya yang berharga gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa fungsi SDM itu merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Kemudian biasanya manajer sumber daya manusia ini nantinya dapat menjadi wakil presiden direktur gitu. Tapi jabatan direktur itu lebih populer, sehingga biasanya menggunakan istilah direktur sumber daya manusia yang menjelaskan orang yang bertanggung jawab atas SDM atau sumber daya manusia ini gitu. Nah, kemudian berikutnya di sini ada 4 kegiatan utama dari sumber daya manusia itu sendiri, yaitu ada perekrutan dan penerimaan, ada pendidikan dan pelatihan, ada manajemen data, dan ada penghentian dan administrasi tunjangan. Baik, akan Ibu
bahas satu per satu mengenai kegiatan utama dari sumber daya manusia ini. Ya, yang pertama adalah perekrutan dan penerimaan, ya. Perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring, ya. Nah, di sini SDM itu akan membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan, misalkan dengan memasang iklan lowongan kerja, kemudian memberitahukan posisi yang diminta kepada agen kerja baik swasta ataupun pemerintah, kemudian melakukan wawancara melalui pemilihan di kampus yang difasilitasi oleh perusahaan, dan mengurus ujian bagi pegawai. Dan SDM ini selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai tentunya. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Untuk pendidikan dan pelatihan ini, jadi selama periode kepegawaian biasanya SDM itu dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Contoh misalkan, ada anggota staf SDM itu dapat membantu analis sistem dalam melatih pemakai selama tahapan penerapan dari siklus hidup sistem. Misalkan kemudian kalau ada pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dari karyawannya itu, nah itu nanti akan bagi si karyawan tersebut nanti akan diajukan oleh SDM. Kemudian yang ketiga adalah manajemen data. Nah, manajemen data di sini maksudnya adalah SDM itu akan menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai. Kemudian memproses data tersebut untuk memenuhi dari kebutuhan informasi pemakai. Dan yang keempat adalah penghentian dan administrasi tunjangan. Jadi selama seseorang itu dipekerjakan oleh perusahaan, maka mereka nanti akan menerima paket tunjangan, baik itu tunjangan seperti asuransi, kemudian rumah sakit, tunjangan jabatan, anak, dan yang lainnya. Nah, nanti ketika pegawai itu berhenti bekerja, ya, maka SDM itu akan memproses kertas kerja yang diperlukan dan kadang nantinya akan melakukan wawancara keluar gitu. Nah, salah satu tujuan wawancara ini yaitu untuk belajar bagaimana perusahaan nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pegawainya di masa datang gitu ya. Jadi setelah penghentian nanti SDM akan mungkin dapat mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang tentunya berhak untuk mendapatkannya begitu. Oke, itu mengenai kegiatan utama dari SDM. Nah, di sini tadi Ibu sedikit sudah menjelaskan. Nah, ini Ibu ada penjelasannya ya di belakang slide-nya ini mengenai kegiatan utama SDM tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, baik itu mengenai perekrutan dan penerimaan, kemudian pendidikan dan pelatihan, kemudian ada manajemen data, dan penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, ini sudah Ibu jelaskan. Nah, berikutnya seperti halnya kita membahas sistem informasi yang lainnya sebelumnya, untuk sistem informasi sumber daya manusia ini juga memiliki modelnya ya. Jadi berikut ini adalah model dari sistem informasi sumber daya manusia. Tetap memiliki input dan juga memiliki output, di mana dalam model sistem informasi sumber daya manusia ini memiliki 3 input, yaitu adanya
SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, kemudian ada subsistem penelitian SDM, kemudian ada subsistem intelijen SDM, kemudian nanti di sini ada database yang akan mengolahnya, kemudian nanti akan menghasilkan 6 output ya, 6 subsistem output, yaitu nanti ada subsistem perencanaan angkatan kerja, ada subsistem perekrutan, ada subsistem manajemen angkatan kerja, ada subsistem tunjangan, ada subsistem benefit, dan ada subsistem pelaporan lingkungan. Seperti ini ya. Akan Ibu jelaskan satu per satu ya di sini mengenai baik itu mengenai subsistem input ataupun subsistem output ya. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi ya mengenai subsistem input ya, mengenai input dari sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama tadi adalah sistem informasi akuntansi. Jadi dalam sistem informasi akuntansi di sini data yang ditangani oleh sistem informasi sumber daya manusia itu merupakan campuran dari elemen-elemen data personil dan data akuntansi. Nah, di sini ada dua ya, data personil dan data akuntansi. Nah, kalau untuk data personil di sini dikatakan relatif lebih permanen dan bersifat non keuangan. Contohnya seperti ada nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Nah, kemudian elemen data personil ini biasanya diciptakan oleh SDM pada waktu penerimaan, ya, penerimaan pegawai baru, ya, biasanya, dan nanti akan diperbaharui selama pegawai itu bekerja pada perusahaan, gitu. Jadi data yang serupa juga nantinya akan disimpan untuk pegawai yang pensiun nantinya. Ini untuk data personil. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah data akuntansi. Kalau data akuntansi ini lebih bersifat keuangan dan cenderung lebih dinamis dibandingkan dengan data personel tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti upah per jam, kemudian gaji bulanan, pendapatan, dan juga pajak penghasilan tahun yang berjalan. Jadi di sini nanti sistem informasi akuntansi ya itu menyediakan data akuntansi bagi sistem informasi sumber daya manusia ini, sehingga nanti database itu bisa berisi mengenai gambaran yang lengkap, baik itu dari sumber daya personil maupun sumber daya keuangan dan non keuangan gitu. Jadi walaupun arus data akuntansi penting, maka bagi sistem informasi sumber daya manusia sekarang data akuntansi sebenarnya itu tidak sepenting dahulu ya. Oke. Berikutnya yang kedua adalah ini masih mengenai inputnya ya. Yang kedua adalah subsistem penelitian sumber daya manusia. Jadi untuk subsistem penelitian sumber daya manusia di sini dia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus ya. Contohnya di sini seperti penelitian suksesi, kemudian ada analisis dan evaluasi jabatan, dan juga ada penelitian keluhan. Nah, yang pertama adalah penelitian suksesi. Apa yang dimaksud dengan penelitian suksesi itu? Ini ya. Jadi penelitian suksesi itu dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang dalam suatu perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. Jadi di sini mungkin seorang kepala departemen yang akan pensiun mungkin ya, dan manajemen puncak nanti ingin mengetahui siapa nanti yang dapat menjadi kandidatnya gitu, untuk nantinya dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan untuk mengisi dari jabatan tersebut gitu ya.
Kemudian contoh yang kedua yaitu analisis dan evaluasi jabatan, ya. Jadi di sini mempelajari setiap jabatan dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan untuk juga mengidentifikasikan pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga adalah penelitian keluhan atau grievance studies, ya. Jadi di sini membuat tindak lanjut ya atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Jadi kalau ada pegawai yang ada keluhan apapun dalam job listnya ya, atau selama bekerja ya, nanti akan ditampung begitu ya. Ini mengenai mengenai sistem informasi ini ya tadi ya, subsistem penelitian sumber daya manusia. Nah, kemudian berikutnya ini adalah yang ketiga, yaitu input yang ketiga yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia. Jadi subsistem intelijen sumber daya manusia ini ya nantinya itu akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Nah, elemen lingkungan yang menyediakan data-data ini itu bisa seperti pemerintah, kemudian pemasok, kemudian serikat kerja, kemudian masyarakat global, kemudian masyarakat keuangan dan pesaing. Masyarakat keuangan ya. Ada kesalahan penulisan di sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berbagai lingkungan yang ada di sini? Yang pertama yaitu mengenai pemerintah. Pemerintah di sini nanti akan menyediakan data dan informasi yang membantu perusahaan untuk mengikuti berbagai peraturan ketenaga kerjaan, gitu. Kemudian yang kedua adalah pemasok. Pemasok di sini mencakup perusahaan seperti perusahaan asuransi yang biasanya memberikan employee benefit dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang nantinya berfungsi sebagai sumber pegawai baru gitu. Jadi para pemasok ini nanti akan menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan begitu. Kemudian ada di sini ada serikat pekerja. Serikat pekerja di sini nantinya akan memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Kemudian ada masyarakat global. Maksudnya dari masyarakat global di sini adalah menyediakan informasi yang menjelaskan mengenai sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Nah, informasi ini nantinya digunakan untuk merekrut pegawai di dalam baik skala lokal, nasional, ataupun internasional gitu, dan juga untuk mengintegrasikan pegawai yang ada dalam komunitas lokalnya. Nah, kalau untuk masyarakat keuangan, ini maksudnya adalah masyarakat keuangan di sini nantinya akan memberikan data dan informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personel. Dan yang terakhir di sini ada pesaing. Pesaing di sini maksudnya adalah bahwa dalam suatu industri tertentu itu yang memerlukan pengetahuan dan keahlian yang sangat khusus, itu seperti industri komputer, terjadi perpindahan pegawai yang sering dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, beberapa perusahaan itu kadang memandang ya pesaing ini sebagai sumber pegawai baru yang baik gitu, dan mengumpulkan informasi mengenai praktek personalia pesaing ini. Dan mungkin nantinya informasi perorangan yang berpotensi ini malahan untuk direkrut gitu ya. Ini ya penjelasan mengenai subsistem intelijen sumber daya manusia.
Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini sebenarnya Ibu sudah menjelaskan yang ada di sini semuanya ya, mengenai subsistem input sistem informasi sumber daya manusia. Ada 3 input tadi ya, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi, subsistem penelitian sumber daya manusia, dan subsistem intelijen sumber daya manusia. Oke, kemudian kita lanjutkan yaitu ke database sistem informasi ini ya, sumber daya manusia SISDM harusnya ya di situ. Ya, jadi kenapa di sini muncul database sistem informasi sumber daya manusia di sini? Jadi karena adanya semakin meningkatnya kerumitan masalah yang berhubungan dengan personil, mungkin semakin banyaknya pegawai ya dalam satu perusahaan. Ini disebabkan oleh banyaknya peraturan dari pemerintah, kemudian mungkin meluasnya pilihan benefit. Ini membuat penyimpanan data dalam komputer itu sebagai suatu keharusan, yaitu salah satunya melalui database. Makanya bagi database sumber daya manusia ini yang berbasis komputer tersedia beberapa alternatif dalam hal isi, lokasi, manajemen, dan pemasukan data. Nah, database dari sistem informasi sumber daya manusia ini dapat berisi data yang menjelaskan tidak hanya pegawai, tetapi juga dapat menjelaskan mengenai organisasi dan perorangan di lingkungan perusahaan. Nah, elemen-elemen di lingkungan yang mempengaruhi sumber daya manusia ini nanti ada dalam berbagai cara. Nah, kemudian di sini ada data pegawai dan ada data non pegawai ya tadi. Jadi kalau untuk data pegawai, jadi ini kebanyakan dari database sistem informasi sumber daya manusia itu berisi data yang berhubungan dengan pegawai perusahaan yang ada. Jadi di 82,5% perusahaan yang menjawab survei pada tahun 1990 sampai 1991 itu bahwa data pegawai itu merupakan satu-satunya data yang disimpan. Tetapi data yang untuk tiap pegawai itu bisa ada ratusan atau ribuan data. Nah, kemudian kalau untuk data non pegawai itu sendiri, di sini berisi data non pegawai dalam database seperti data agen, tenaga kerja, akademi atau universitas, serikat pekerja, dan pemerintah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai sistem informasi kepegawaian itu sendiri. Jadi sistem informasi kepegawaian biasanya ya digunakan untuk mengolah data kepegawaian. Nah, data yang terdapat dalam sistem informasi kepegawaian ini bisa bermacam-macam ya. Ada data induk, yaitu biasanya mengenai identitas dari si pegawai itu sendiri. Kemudian data riwayat kepegawaian, yaitu biasanya nanti mengenai jabatan atau prestasi kerja atau mengenai pensiun. Kemudian data pendidikan, ya ini berhubungan nanti dengan pendidikan pendidikan dari si pegawai ataupun keluarga, dan juga data tanggungannya. Nah, kalau outputnya nanti menghasilkan data pribadi, kemudian daftar pegawai yang akan naik jabatan ataupun data pegawai yang akan pensiun. Jadi nanti ini ya, misalkan ini inputannya adalah data induk, berarti nanti outputnya adalah berupa data pribadi. Kalau data riwayat kepegawaian, ini inputnya misalkan nanti outputnya nanti berupa daftar pegawai yang akan naik jabatan salah satunya. Kemudian data yang akan pensiun ini juga bisa seperti itu ya. Ini mengenai sistem informasi kepegawaian. Jadi informasi yang akan mengelola dari data pegawai tersebut ya, mulai dari identitas dan yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya ini adalah
subsistem output dari sistem informasi sumber daya manusia. Tadi dijelaskan ada 6 subsistem output ya bagi sistem informasi sumber daya manusia ini. Oke, yang pertama ini adalah subsistem angkatan kerja. Kalau untuk subsistem angkatan kerja di sini merupakan semua kegiatan yang memungkinkan bagi manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Jadi nanti bisa diprediksi kebutuhan pegawai di masa depan itu nanti seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh tabel. Ini adalah salah satu contoh tabel mengenai angkatan kerja ya, mulai dari tahun 2016, 17 sampai 2018. Kalau kita bandingkan itu setiap tahunnya itu ada peningkatan ya, ada peningkatan kebutuhan akan pekerjaan ya. Kalau pada tahun di 2016 ini bisa sampai 118,41. Nah, di Februari ini naik, di Agustus ini mengalami penurunan. Tapi di tahun selanjutnya, tahun 2018 ini mengalami kenaikan ya sebesar 127,07, tapi di Agustus ini mengalami penurunan ya. Nah, ini kita bisa melihat prosentasenya ya, prosentase mulai dari pegawai yang bekerja ataupun adanya pengangguran, kemudian tingkatan partisipasi dari angkatan kerja itu sendiri, kemudian tingkatan dari pengangguran yang terbuka, kemudian ada juga pekerja yang tidak penuh. Pekerja yang tidak penuh itu maksudnya ada yang setengah penganggur, ada yang pekerja paruh waktu, dan juga ada yang bekerja di bawah 15 jam per minggu. Jadi macam-macam ya. Jadi ini semua sebenarnya tergantung dari kebijakan dalam suatu perusahaan. Tapi kalau bisa dilihat surveinya seperti ini hasilnya mengenai angkatan kerja. Nah, kemudian berikutnya adalah mengenai subsistem perekrutan. Kalau subsistem perekrutan itu melakukan kegiatan perekrutan, yaitu untuk penerimaan pegawai baru biasanya. Jadi nanti di sini SDM atau manajer nanti di sini dia akan menginformasikan mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia. Kemudian setelah itu nanti syarat-syaratnya apa, kemudian nanti menggunakan metodenya seperti apa, dan kemudian nanti dapat menentukan pelamar yang sudah memasukkan syarat-syaratnya tadi. Nah, nanti yang diterima itu nanti siapa saja ya, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tentunya gitu. Jadi sebagai tambahannya di sini bahwa ya perusahaan itu nantinya akan membawa pegawai baru ke dalam organisasi. Nah, ini bisa melalui 2 aplikasi perekrutan, bisa melalui penelusuran pelamar atau pencarian internal. Kalau penelusuran pelamar ya nanti orang dari luar ya nanti yang akan mengajukan lamaran. Kalau yang internal, nah ini bisa dicari di dalam perusahaan itu sendiri, mungkin yang akan dipromosikan ke jabatan-jabatan tertentu, bisa jadi ya seperti itu. Jadi penelusuran pelamar ini kadang lebih banyak dipraktekkan daripada pencarian secara internal. Jadi kalau perusahaan mencari sendiri mungkin akan jarang ya seperti itu, walaupun memang prakteknya itu masih ada. Jadi untuk menemukan calon pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu subsistem manajemen angkatan kerja. Nah, subsistem manajemen angkatan kerja ini nanti menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan dari angkatan kerja yang sudah dilakukan. Nanti aplikasinya apa saja ya? HRMS tadi masih ingat ya, HRMS tadi kepanjangannya Human Resource Management System. Oke. Nah,
ini ya aplikasi-aplikasinya. Jadi untuk subsistem manajemen angkatan kerja tadi menggunakan sejumlah aplikasi, seperti ada aplikasi penilaian kinerja, aplikasi pelatihan, aplikasi POSIS, kemudian ada aplikasi relokasi, kemudian ada aplikasi keahlian, ada aplikasi sukses, dan juga ada aplikasi pendisiplinan. Ya, jadi untuk pengendalian POSIS ini bukan POSIS ya, tapi ini harusnya posisi. Ya, jadi ada aplikasi pengendalian posisi di sini. Maaf ya, salah ketik di sini Ibu, kurang ya. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, ada subsistem kompensasi. Nah, kalau sistem kompensasi kan dari perusahaan nanti bisa memberikan kompensasi ke pegawai. Misalkan contohnya ini adalah untuk proses penggajian sebagai kompensasi dari kerja pegawai di perusahaan tersebut misalkan. Nah, nanti inputannya apa? Inputannya ya berarti nanti ada data gaji pokok, misalkan ada data tunjangan, kemudian data kenaikan jabatan, data lembur atau data potongan. Nah, nanti ini akan diolah, nanti akan menghasilkan slip gaji atau gaji bersih. Kemudian nanti akan juga menghasilkan rekapitulasi dari gaji pegawai setiap bulannya. Nanti yang sebelum nanti keluar gaji, biasanya rekap ini nanti akan diajukan dulu ke pimpinan untuk disetujui. Kalau pimpinan sudah menyetujui, maka nanti baru dilakukan pembayaran gaji, seperti itu biasanya. Nah, ini ya, jadi untuk subsistem kompensasi ini sebenarnya merupakan subsistem yang paling banyak dilakukan, hampir 80% ya dari kegiatan SDM, yaitu melakukan proses penggajian tadi, di mana sejumlah aplikasi yang digunakan untuk subsistem ini, contohnya seperti aplikasi peningkatan penghargaan, aplikasi gaji, kemudian ada aplikasi kompensasi eksekutif, ada aplikasi insentif bonus, ataupun aplikasi kehadiran. Jadi ini semuanya nanti akan digunakan. Nah, kemudian yang kelima adalah subsistem tunjangan. Oh, kalau subsistem tunjangan ini nanti akan menyediakan paket tunjangan, itu baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Tentunya ini seperti yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi ini bergantung dari kebijakan dari perusahaannya masing-masing ya. Di sini dalam menentukan tunjangannya seperti itu. Ya, oke. Kemudian kompensasi tadi udah ya. Oke, kemudian tadi ini udah. Nah, kemudian untuk subsistem yang ke-6 yaitu subsistem pelaporan lingkungan. Nah, untuk subsistem pelaporan lingkungan ini biasanya ditujukan untuk memenuhi dari tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan gitu. Jadi, maksudnya adalah bahwa subsistem pelaporan lingkungan tadi ya ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan adanya catatan dan analisis pelaporan, misalkan ada peningkatan serikat pekerja, kemudian catatan kesehatan, kemudian atau berkaitan dengan bahan atau limbah yang beracun dan keluhan ya, karena ini merupakan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang lain ya yang ada di luar perusahaan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Oke, jadi itu ya tadi penjelasan dari 6 subsistem dari output ya, 6 subsistem output dari sistem informasi sumber daya manusia. Oke, berikutnya kita bahas mengenai sistem informasi sumber daya informasi. Nah, untuk sistem informasi sumber daya informasi ini, kalau kalian lihat ini mengambil dari Kemkominfo ya. Ini di sini dikatakan ada komponen dari sumber daya sistem informasi itu mulai dari people, kemudian ada proses dan juga ada teknologi. Nah, kemudian nanti ini berkaitan dengan
sumber daya manusia dan organisasi, kemudian bagaimana ini people-nya nanti ada SDM dan organisasi, prosesnya nanti mengumpulkan, memproses, menyimpan, menggunakan, menyebarkan. Kalau teknologi ya memang berkaitan dengan teknologi. Oke. Nah, kemudian mengenai sistem informasi sumber daya informasi itu sebenarnya di sini bisa diartikan diartikan sebagai sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya informasi perusahaan pada para pemakai di seluruh perusahaan. Nah, biasanya manajer dari unit jasa informasinya itu dikenal dengan istilah CIO atau Chief Information Officer. Nah, apa sih yang CIO ini, yang dimaksud dengan CIO ini apa? Jadi CIO ini itu merupakan salah satu eksekutif dari tingkat puncak perusahaan yang bertanggung jawab atas salah satu area fungsional utama, yaitu di jasa informasi atau information system atau IS itu ya, seperti ada analis sistem, programmer, pengelola database, spesialis jaringan, dan personil operasi, itu yang di IS ya. Jadi CIO itu merupakan anggota komite eksekutif dan bekerja sama dengan para eksekutif yang lain dalam hal perencanaan strategis. Nah, biasanya pencapaian rencana strategis untuk sumber daya informasi ini itu merupakan tanggung jawab dari CIO, dan dia nantinya akan dibantu juga oleh para wakil presiden direktur lain gitu, dan para anggota komite pengarah dari sistem informasi manajemen gitu. Nah, kemudian untuk sumber daya informasi perusahaan itu biasanya menggambarkan suatu investasi yang besar. Oleh karena itu, CIO itu bertanggung jawab menjaga sumber daya ini agar aman dan terlindungi gitu. Jadi CIO itu nanti akan mempertimbangkan semua ancaman terhadap kegiatan komputasi perusahaan dan mencapai keamanan sistem dengan menggunakan baik itu penghalang fisik dan logika terhadap akses yang tidak sah. Biasanya seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga ada sedikit penjelasan tadi ya mengenai CIO itu apa. Nah, ini tadi yang sudah Ibu jelaskan mengenai CIO itu sendiri ya, juga sudah. Nah, berikutnya adalah mengenai keamanan sistem. Jadi keamanan sistem ini mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi yang ada di dalam suatu perusahaan dari ancaman oleh pihak-pihak yang tentunya yang tidak berwenang. Nah, tujuan dari keamanan ini ada tiga hal, yaitu dalam hal kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Nah, maksud dari tujuan yang pertama yaitu kerahasiaan itu adalah perusahaan itu berusaha nantinya akan melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berhak. Di mana di sini sistem informasi eksekutif, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi seperti gaji, piutang, pembelian, dan hutang ini sangat kritis misalkan dalam hal kerahasiaan ini gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan. Ketersediaan ini maksudnya adalah jadi tujuan dari CBIS ya, Computer Based Information System, itu adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya biasanya. Jadi tujuannya ini terutama penting bagi subsistem CBIS yang berorientasi informasi. Contohnya seperti sistem informasi manajemen, DSS, dan sistem pakar.
Nah, kemudian yang ketiga adalah integritas. Kalau integritas ini maksudnya adalah semua subsistem CBIS itu harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Itu ya maksudnya dari beberapa tujuan keamanan ini. Nah, kemudian mengenai gangguan terhadap sistem informasi, sebenarnya gangguannya ini ada gangguan yang memang benar-benar disengaja dan juga ada yang tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja itu bisa dari gangguan, dari kesalahan teknis, gangguan lingkungan, ataupun juga dari kesalahan dari manusianya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk mengelola gangguan-gangguan tersebut baik yang disengaja maupun tidak disengaja tadi itu bisa melakukan melakukan hal ini, misalkan bisa membina internal dari usernya supaya tidak melakukan kesalahan dalam input data atau yang lainnya. Kemudian memasang pengendalian di sistem informasi. Kemudian juga memeriksa efektivitas pengendalian dipasang serta merencanakan pengembalian akibat adanya suatu gangguan. Ini ya maksudnya ya, untuk mengatasi dari masalah gangguan-gangguan tadi gitu. Nah, berikutnya adalah ya mengenai pengendalian keamanan informasi. Jadi pengendalian keamanan informasi itu adalah suatu mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko ya, atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan gitu. Jadi jika dan pengendalian itu nantinya dibagi menjadi 3 kategori. Di situ ada pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Jadi akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai pengendalian tersebut. Yang pertama ini adalah pengendalian teknis. Jadi pengendalian teknis itu adalah suatu pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem gitu dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, biasanya dalam pengendalian teknis itu melibatkan seorang auditor internal di dalam tim proyeknya yang merupakan satu cara yang baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini itu menjadi bagian dari desain sistem gitu. Dan kebanyakan dari pengendalian keamanan itu dibuat berdasarkan teknologi peranti keras dan perangkat lunaknya begitu. Nah, untuk pengendalian teknis ini ada 5 ya. Yang pertama adalah pengendalian akses. Nah, kalau untuk pengendalian akses ya, jadi di sini dasar untuk keamanan dalam melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diotorisasi itu adalah disebut dengan pengendalian akses. Alasannya sederhana, yaitu jika orang yang tidak diotorisasi tidak diizinkan mendapatkan akses terhadap sumber daya informasi, maka pengerusakan tentunya tidak dapat dilakukan gitu. Dan pengendalian akses itu dilakukan melalui proses 3 tahap yang mencakup ada identifikasi pengguna, ada autentifikasi pengguna, dan ada otorisasi pengguna. Ini berikut ini sudah Ibu jelaskan ya mengenai pengendalian akses. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan identifikasi pengguna? Maksudnya di sini biasanya para pengguna itu pertama-tama itu akan mengidentifikasikan diri mereka dengan cara memberikan sesuatu yang mereka ketahui, misalkan kata sandi. Nah, identifikasinya itu dapat juga mencakup lokasi pengguna seperti nomor telepon atau titik masuk jaringannya. Kemudian ada autentifikasi pengguna. Jadi setelah diidentifikasi awal tadi telah dilakukan, maka para pengguna biasanya memverifikasi hak akses dengan cara yaitu memberikan
sesuatu yang mereka miliki seperti smart card atau tanda tertentu atau chip identifikasi. Nah, autentifikasi pengguna ini dapat juga dilaksanakan dengan cara memberikan sesuatu yang menjadi identitas diri, ya, seperti tanda tangan atau suara atau mungkin pola suara seperti itu. Kemudian kalau untuk otorisasi pengguna itu maksudnya bahwa setelah adanya pemeriksaan identifikasi dan autentifikasi pengguna itu dilalui, maka seseorang kemudian dapat mendapatkan otorisasi untuk memasuki tingkat atau derajat penggunaan tertentu gitu. Jadi itu ada tahapan-tahapannya ya di situ dalam pengendalian akses itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem deteksi gangguan. Jadi untuk sistem deteksi gangguan di situ kan logika dasarnya dari sistem deteksi gangguan itu adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan gitu. Nah, ini salah satu contoh yang baik itu adalah dengan menggunakan piranti lunak proteksi virus gitu, yang telah terbukti efektif melawan virus yang terkirim bisa melalui email atau yang lainnya ya sebenarnya. Dan piranti lunak tersebut nanti akan mengidentifikasi pesan dari pembawa virus dan memperingatkan kepada si penggunanya ini. Nah, kemudian contoh deteksi pengganggu yang lain ini adalah piranti lunak yang ditujukan untuk mengidentifikasi calon pengganggu sebelum memiliki kesempatan untuk membahayakan gitu. Nah, peralatan prediksi ancaman dari luar ini biasanya telah disusun sedemikian rupa sehingga nanti dapat mempertimbangkan karakteristik seperti posisi seseorang di dalam perusahaan, akses ke dalam data yang sensitif, kemudian kemampuan untuk mengubah komponen piranti kerasnya dan hal yang lainnya seperti itu. Gitu ya. Ini untuk sistem deteksi gangguan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah firewall. Nah, firewall ya memang di situ dikatakan berfungsi sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan dan internet gitu. Jadi sebelumnya kan sumber daya komputer itu kan selalu berada dalam resiko jika terhubung dalam suatu jaringan, itu biasanya kan pasti ada resikonya. Jadi salah satu upaya pendekatan keamanannya adalah secara fisik itu memisahkan misalkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data yang sensitif dan sistem informasi. Nah, cara yang lainnya adalah yaitu menyediakan kata sandi misalkan kepada mitra dagang yang memungkinkan memasuki jaringan internet tersebut ya. Nah, tadi pendekatan tersebut itu disebut sebagai firewall. Nah, jadi konsep dibuatnya firewall ini adalah yaitu dibuatnya suatu pengaman untuk semua komputer pada jaringan perusahaan gitu, dan bukannya pengamanan yang terpisah untuk masing-masing komputer begitu ya. Ini firewall mungkin nanti ya akan dibahas lebih dalam lagi di mata kuliah yang berbeda tentunya. Kemudian berikutnya adalah pengendalian kriptografis. Nah, untuk pengendalian kriptografis di sini ya, di situ maksudnya adalah data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan itu dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi. Nah, apa itu kriptografi? Yaitu menggunakan kode yang menggunakan proses-proses matematik gitu. Jadi data dan informasi tersebut nantinya akan dienkripsi dalam penyimpanan data, juga nanti akan ditransmisikan ke dalam suatu jaringan. Jadi jika seorang itu misalkan tidak memiliki otorisasi untuk memperoleh akses, maka enkripsi tersebut akan membuat data dan informasi yang dimaksud menjadi tidak berarti apa-apa gitu, dan akan mencegah kesalahan dari
penggunaan begitu ya. Jadi biasanya popularitas dari kriptografi ini semakin meningkat karena adanya e-commerce gitu, dan produk khusus yang misalkan ditujukan untuk meningkatkan keamanan e-commerce itu yang telah dirancang. Salah satunya ini ada yang dikenal dengan istilah SET atau Secure Electronic Transaction, yang melakukan pemeriksaan keamanan penggunaan tanda tangan digital biasanya gitu ya. Dan tanda tangan ini nanti dikeluarkan kepada orang-orang yang dapat berpartisipasi dalam transaksi e-commerce gitu, baik itu pelanggan, penjual ataupun institusi keuangan gitu ya. Oke, berikutnya yaitu adalah pengendalian fisik. Nah, kalau pengendalian fisik ini maksudnya perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi, yaitu dengan cara apa? Yaitu menempatkan pusat komputernya misalkan di tempat yang terpencil atau yang jauh dari perkotaan atau jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana dan bencana alam ya, seperti gempa bumi, banjir ataupun badai gitu. Jadi peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah misalkan mengunci pintu ruangan pada komputer. Nah, gitu. Dan nanti berkembang lagi seperti tadi ya, berkembang lagi yaitu dengan menggunakan cetakan telapak tangan atau cetakan suara ataupun kamera pengintai dan alat ini ya, penjaga keamanan gitu ya. Tuh. Nah, kemudian berikutnya kalau tadi kan kalau tadi adalah pengendalian teknis ya. Berikutnya nanti ada pengendalian formal dan pengendalian informal. Nah, ini tadi kalau untuk pengendalian formal di sini sudah dijelaskan ya, yaitu merupakan penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktek yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Kalau formal itu memang ada ininya ya, ada prosedurnya gitu maksudnya. Kalau informal yaitu berupa program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Jadi untuk lebih mengedukasi bagi pegawainya ya tentunya ya, dalam masalah nantinya yang berkaitan dengan pengendalian keamanan informasi. Oke. Nah, itu mengenai pengendalian informasi, keamanan informasi. Nah, berikutnya ini adalah ada strategi pengurangan biaya manajemen informasi. Yang pertama adalah konsolidasi. Jadi strategi dari konsolidasi ini dapat diikuti dengan mengurangi jumlah lokasi sumber daya informasi yang terpisah. Alasannya adalah sejumlah kecil dari pemusatan sumber daya yang besar itu dapat beroperasi lebih efisien daripada banyaknya pemusatan sumber daya yang kecil. Jadi strategi ini sebenarnya paling mudah dicapai dalam hal sumber daya informasi dalam IS ya, atau information system. Nah, nanti disinilah tempat sebagian besar dari sumber daya itu berada, dan sumber daya itu mungkin tersebar di area yang luas dalam bentuk pusat-pusat data regional dan sejenisnya. Nah, jadi nanti konsolidasi ini nanti akan lebih sulit untuk sumber daya informasi yang berlokasi di area pemakai, karena tiap strategi yang dianggap sebagai kendala itu pada end user computing itu mendapat tentangan gitu ya. Dan contoh yang terbaik dari penerapan strategi konsolidasi di area pemakai yang berhasil adalah pusat informasi, di mana pusat informasi ini merupakan suatu area khusus ya, terpisah dari pusat data perusahaan yang dikhususkan bagi para pemakai akhir gitu. Ini untuk konsolidasi. Nah, berikutnya adalah downsizing. Downsizing ini transfer berbagai
aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar atau mainframe ke platform yang lebih kecil seperti komputer mini, kemudian LAN yang berbasis PC ya, ataupun bisa juga workstation yang berbasis Unix gitu. Nah, dalam beberapa kasus yaitu platform yang lebih kecil itu tetap berada dalam IS atau Information System. Dan dalam kasus yang lain itu ditempatkan di area pemakai gitu. Nah, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya ini itu disebut dengan smart sizing. Ini smart sizing. Nah, keuntungan dari downsizing itu apa saja? Keuntungannya itu adalah gini ya, walaupun downsizing itu biasanya dikaitkan dengan pengurangan biaya ya, dengan pengurangan biaya, tetapi terdapat beberapa keuntungan lain, yaitu dengan berpindahnya ke platform populer seperti PC dan menempatkannya di area pemakai, maka para pemakai nanti melihat sistem menjadi lebih ramah atau user friendly gitu. Dan para pemakai ya karena itu dapat meningkatkan produktivitas mereka, dan para pemakai juga bisa lebih berpartisipasi dalam pengembangan sistemnya, bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan sistem serta menetapkan ikatan yang lebih dekat dengan IS atau Information System gitu. Nah, kalau resikonya apa dari downsizing ini? Resikonya seperti ini, yaitu ini ya, resikonya adalah itu mengenai kehilangan keamanan gitu. Masalah besarnya ya dalam downsizing adalah kehilangan keamanan. Jadi ini diikuti kemungkinan berkurangnya integritas data serta kesulitan dari pemulihan misalkan dari suatu bencana gitu. Jadi resiko ini bukan disebabkan oleh penggunaan sistem yang lebih kecil, tetapi karena sistem-sistem itu ditempatkan di area pemakai, bukan di IS ya. Jadi resiko tersebut sebenarnya tidak begitu besar jika peralatan itu tetap berada di IS atau Information System. Nah, berikutnya adalah ada outsourcing. Outsourcing di sini maksudnya mengontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Ukuran pemotongan biaya yang dapat berdampak lebih besar pada IS itu daripada downsizing itu sebenarnya ya ini tadi, yaitu outsourcing gitu. Tapi walaupun outsourcing ini sedang mendapat banyak perhatian, tapi ini sebenarnya bukan merupakan konsep yang baru gitu ya, karena kalau dilihat dari sejarahnya itu sekitar tahun 1960-an itu perusahaan-perusahaan seperti bank itu menjual kelebihan waktu komputer mereka dalam bentuk jasa time sharing gitu. Nah, ini hampir mirip dengan nanti outsourcing tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk jasa-jasa dari yang ditawarkan oleh outsourcing ini sendiri sebenarnya mencakup beberapa hal seperti pemasukan data dan pengolahan sederhana, kemudian ada kontrak pemrograman, kemudian ada manajemen fasilitas, kemudian ada integritas sistem, dan juga ada dukungan operasi untuk pemeliharaan, pelayanan, dan pemulihan dari suatu bencana gitu ya. Nah, outsourcing itu sendiri juga memiliki keuntungan. Jadi seperti halnya downsizing, outsourcing itu dipandang sebagai suatu cara untuk mengurangi biaya, tetapi juga menawarkan keuntungan yang lain. Jadi dengan yang membuat kontrak dengan outsourcer gitu ya, perusahaan itu dapat memperkirakan secara lebih akurat biaya-biaya masa depannya gitu. Juga jika pemeliharaan sistem ini memanfaatkan outsourcing, maka manajemen dapat memfokuskan semua perhatian mereka pada pengembangan sistem strategis yang baru, yang akhirnya nanti outsourcing akan menyediakan suatu cara bagi perusahaan untuk mencapai akses ke teknologi dan pengetahuan yang
canggih misalkan, ya, tanpa memiliki staf yang purna waktu. Nah, tapi juga ada memiliki resiko dari outsourcing itu sendiri. Jadi banyak CIO itu ragu untuk memberikan persetujuan mereka bagi kontrak outsourcing jangka panjang karena mereka tidak ingin bergantung pada organisasi yang lain. Gitu. Jadi setelah perusahaan nantinya akan melepaskan kemampuan komputernya, maka sukar untuk membangunnya kembali secara cepat jika diperlukan gitu. Juga beberapa perusahaan itu telah mengembangkan kemampuan komputasi canggih yang memberikan keunggulan kompetitif dan mereka itu kadang ragu untuk menyerahkan ke outsourcer. Nah, ini beberapa kekurangan dari outsourcing itu sendiri. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya secara tidak langsung tadi. Nah, kemudian nanti Ibu ada tugas bagi kalian. Nah, tugasnya nanti akan Ibu sampaikan melalui diskusi nanti ya. Melalui diskusi nanti akan Ibu berikan tugasnya, akan menyusul. Nah, untuk penyampaian materinya Ibu cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.